Di pertemuan kali ini kita membahas mengenai pendidikan anti nafza. Gambar yang Anda lihat di layar itu manis istilahnya ya. Belum tentu itu merupakan bagian dari nafza. Pertanyaannya, teman-teman kuliah online, nafza sendiri apa? Apa itu nafza? Nafza merupakan sebuah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Maka disingkat menjadi nafza. Lalu, apa itu narkotika? Apa itu psikotropika? Kita akan bahas juga dari dasar hukumnya. Sebagaimana kita pahami bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka semua tindakan, semua aktivitas menjadi harus bahkan ada dasar hukumnya. Mengenai narkotika, itu undang-undang yang paling terbaru atau biasa kita sebut sebagai hukum positifnya ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Maka bisa diartikan bahwa narkotika itu kita baca saja karena ini pengertian dari undang-undang yang apa adanya, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Poin dari penjelasannya tentu saja apabila ingin lebih memahami mengenai narkotika ada di undang-undang ini. Yang penting untuk dipahami dari definisi menurut undang-undang ini, itu kan zat atau obat ya, itu yang pertama. Yang kedua, asalnya bisa dari tanaman atau bukan tanaman, bisa sintesis ataupun semi-sintesis, dan apa akibatnya. Itu narkotika. Lantas apa itu psikotropika? Undang-undang positif yang saya temukan yang paling akhir mengatur mengenai psikotropika ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 97. Yang menarik di sini ada perubahannya atau akibatnya apa dari psikotropika pemakaian ini, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Teman-teman kuliah online, apabila Anda menyimak ada peristiwa public figure kita yang ditangkap karena menggunakan nafza, sepengetahuan saya ini paling banyak menggunakan psikotropika. Karena ada efek psikotropika yang mereka cari, misalnya apa? Membuat stamina tubuhnya meningkat, membuat kekuatan semangatnya berlangsung konsisten. Hal ini tentu saja berbahaya. Pada jangka panjang, tubuh yang dipaksakan untuk bekerja akan menjadi rusak. Bagaimanapun juga, manusia membutuhkan istirahat. Perlu berbagai hal pembagian dalam kehidupannya. Ada waktu untuk beraktivitas, untuk istirahat, untuk berefresh. Banyak hal pembagiannya. Tidak melulu untuk bekerja. Maka ini yang berbahaya. Perlu diwaspadai. Tentu saja zat adiktif lainnya. Satu lagi. Pertanyaan selanjutnya dalam PowerPoint ini, kenapa orang pakai narkoba nafza di sini? Secara konsep, ada orang-orang yang ingin terlihat gaya, ada yang ingin ikut-ikutan, ada karena ingin ada rasa solidaritas antar kelompok, ada yang sekedar ingin coba, dan ada yang ingin karena menyelesaikan ataupun melupakan masalah. Nah, dari 5 poin ini pertama saya tekankan tentang menyelesaikan dan melupakan masalah. Pertama, menyelesaikan dan melupakan masalah itu hal yang berbeda, ya. Dan masalah sebenarnya diciptakan bukan untuk dilupakan. Mengapa? Masalah kan menjadi pertanyaan dasarnya, mengapa
manusia dipertemukan dengan suatu hal yang tanda kutip disebut dengan masalah. Dan pertanyaannya, apakah itu masalah? Kan ada sebuah alur di mana Sang Maha Pengatur mempertemukan kita kepada sebuah peristiwa, kepada sebuah persoalan, untuk belajar dari persoalan ini, untuk belajar dari kejadian ini. Maka apabila kita melupakan sebuah masalah, misal Anda datang ke hipnoterapis ingin dilupakan sebuah peristiwa, bisa jadi ini bisa ataupun berhasil dilupakan. Namun pertanyaannya, apakah ada yang dipelajari? Adakah manusia ataupun mental yang bertumbuh apabila dilupakan? Maka kata yang pas sebenarnya adalah masalah itu untuk dipelajari, untuk dipahami, dan kemudian menjadi pembelajaran di kehidupan atau dalam perjalanan kehidupan yang selanjutnya. Ada poin besar alasan mengapa seorang menggunakan narkoba. Saat kita melihat ada gaya ikut-ikutan, solidaritas, atau coba-coba apa, orang ini kehilangan pedoman hidup. Orang ini tidak paham bagaimana untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Misal, maksud saya gini, mengapa harus lihat gaya? Kan terlihat gaya, artinya konsep yang ingin terlihat gaya jelas ini akan bertentangan dengan karakter orang ini sendiri, bisa jadi hanya untuk mempercantik make up-nya, mempertebal make up-nya, menggunakan aksesoris yang berlebih. Kan karena kurang paham, mengapa harus demikian? Mengapa harus ikut-ikutan? Kan dia nggak paham apa yang mesti dilakukan. Kenapa mesti solidaritas kepada pemakai narkoba? Sama alasannya bagi saya, dia tidak paham hidup ini perlu melakukan apa. Kalau bahasa sehari-hari mesti ngapain? Apalagi coba-coba ingin tahu. Apakah perlu untuk dicoba? Seberapa banyak harus mencoba misalnya? Sekali lagi poinnya. Poinnya bagi saya, alasan orang menggunakan narkoba karena tidak paham dalam kehidupannya dia perlu melakukan apa atau harus ngapain. Mengapa manusia bisa menjadi tidak paham? Karena tidak dibimbing. Tidak ada yang membimbing. Lantas di mana sebenarnya bisa menjadi solusi? Jelas bimbingan dari keluarga atau lebih tepatnya orang tua akan sangat membantu manusia untuk menjalani kehidupan. Nanti kita bahas. Ada slide selanjutnya mengenai hal ini. Secara fisik, apabila kita menggunakan narkoba, nafsa, misalnya, jelas akan ada kerusakan pada bagian tubuh. Misal, memang ada bagian misalnya psikotropika yang atau narkotika yang bisa digunakan pada dosis tertentu dengan resep dari dokter misalnya. Kenapa perlu resep? Jelas karena ada di porsi ataupun dosis tertentu. Apabila tubuhnya tidak kuat, tubuhnya tidak sanggup, jelas akan merusak. Itu secara fisik. Secara psikis banyak. Secara psikis. Yang Anda baca di sini, dampak psikis yang dicantumkan pada PowerPoint yang sumbernya saya sebutkan di bawah ini merupakan gambaran dari apa? Gambaran dari orang yang belum memahami dirinya. Maksudnya apa? Maksudnya gini misal. Mengapa ada orang punya kecenderungan pakai narkoba? Seperti saya bilang tadi. Dasarnya dia kan bingung harus apa dan sebagainya. Makanya karena tidak kepahamannya itu, ya udah ujungnya dia pakai narkoba, ya udah akhirnya sakiti diri aja. Saya hidup seperti tidak aman. Saya tidak ada manfaatnya di dunia ini, udah bunuh diri aja. Hal-hal yang menyebar dari konsep awal, dampak-dampaknya kebingungan awalnya di sini. Saya analisa awalnya dari kebingungan ini konsepnya. Maksudnya apa bingung? Saya lagi misalnya yang saya sebutkan tadi psikotropika, orang main semangat bekerja. Memang saat semangat bekerja Anda mau bekerja 24 jam dikali 7 seharian penuh, apa yang dicari? Apa yang dicari sebenarnya? Kesenangan bekerja, menumpuk uang untuk menabung. Apakah kehidupan hanya untuk itu? Kalau menjadi pertanyaan demikian. Dampak sosial tentu saja.
menjadi orang yang kurang empati, katakanlah ya bahasa halusnya, atau tidak peduli pada orang lain. Bahkan karena bisa untuk membeli nanti nafsanya, uangnya tidak ada, bisa melakukan kriminal. Nah jelas, Anda ingin peduli kepada diri sendiri, acuh kepada orang lain, keluarga. Secara ciri-ciri psikis, ada beberapa ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Perlu diingat, ini yang ditulis merupakan kecenderungan biasanya akan ada seperti demikian. Belum berarti apabila ada teman Anda misalnya yang berkeringat belum tentu juga dia narkoba. Bisa jadi memang kejar keringatnya bermasalah. Belum tentu teman Anda yang sering menguap pakai narkoba juga pula. Jadi hati-hati dengan ciri-ciri ini, tidak menjudge orang. Kamu pakai narkoba ya, nguap aja. Kamu keringatan aja, kamu narkoba. Bukan seperti itu pola pikirnya. Apabila Anda dekat dengan orang-orang ini, dapat melakukan pendekatan, misalnya pendekatan ngobrol aja. Apabila memang Anda dianggap aman dan nyaman untuk berkonsultasi, nanti orang bersangkutan akan minta saran kepada Anda. Bukan berarti Anda menjudge orang menggunakan narkoba. Oke? Pada tingkat pencegahan akan dibagi menjadi 3, primer, sekunder, tersier. Utama, oke? Yang utama primer dan seterusnya. Anda paham konsep ini, istilah ini barangkali. Penjagaan primer tentu saja upaya pencegahan awal biar orang tidak perlu terjebak dalam penyalahgunaan narkoba ini. Saat sekunder ini adalah poinnya ada terapi, dan tersier adalah disebut rehabilitasi. Hal yang menarik adalah ketika orang sudah pakai narkoba, karena teman-teman yang sudah mengenal saya paham bahwa salah satu bagian dari kehidupan saya adalah dunia terapi. Saya aktif dunia terapi dari tahun 2006. Dari tahun 2006 ini, tim terapi kami sempat saya tahu punya klien adalah pecandu narkoba. Yang menarik adalah si klien ini adalah anak pejabat. Pertama itu yang menarik. Karena baru saya mengetahui bahwa ternyata ada anak pejabat yang dikarenakan orang tuanya berbakti kepada rakyatnya ataupun negara, tapi kadang khilaf, anaknya sendiri tidak diperhatikan. Seolah-olah saat diberi uang berkelimpahan, dianggapnya itu cukup mewakili perhatian dari orang tua. Dari sisi anak, saat punya uang banyak, kebutuhan pokok sudah dipenuhi, untuk apa lagi? Dipakailah hal-hal yang lain, dalam arti hal ini narkoba. Tempo hari, si anak ini kami terapi untuk apa? Diterapinya untuk menghilangkan dulu zat-zat di badannya ini. Itu yang pertama. Lalu keseimbangan kondisi psikisnya lagi. Itu gambaran aja bagaimana teknik terapi diterapkan pada penyalahgunaan narkoba. Saat sudah katakanlah terjerumus, bagaimana? Menurut konsep teori, pemakainya dilakukan pembinaan di bidang agama. Hal yang menarik adalah bagi saya, hati-hati Anda untuk meminta saran kepada orang yang disebut ulama, mungkin ya. Ulama itu kan orang yang berilmu. Hati-hati. Sekarang ada juga cukup banyak juga oknum-oknum yang mengaku ulama, ustadz ataupun guru di bidang agama, namun pemahamannya belum pas. Bagaimana indikatornya Anda ingin mendatangi guru ataupun ulama di bidang agama? Perhatikan saja bagaimana kesehariannya dan penyikapan masalahnya. Apabila Anda mau menyaring orang yang menjadi guru Anda ya, atau tempat untuk konsul, apakah dia ada kecenderungan membawa kedamaian atau bahkan sebaliknya senang mencaci pihak lain, mengadu domba bahkan antara golongan. Nah, itu perlu diwaspadai. Oke. Nah, konsep mengajak pemakai untuk bertaubat bagi saya diartikan bahwa tingkat kesadaran spiritualnya ditingkatkan untuk paham, sehingga paham apakah perlu dia menggunakan narkoba. Itu konsep taubat.
Bukan berarti konsep taubat ditautkan dengan dosa. Misal kamu menggunakan ini dosa, kamu pakai ini neraka. Belum tentu menjadi efektif. Hal kedua menjadi penting. Keluarga memberikan dukungan dan perhatian yang lebih kepada pemakai. Ini hal utama. Mengapa hal utama? Karena dari konsep keluarga, belum berkeluarga deh. Kadang orang, sebelum kita ngomong keluarga dan anak, orang bahkan untuk menikah tuh bingung alasan untuk menikah sebenarnya apa. Karena beberapa hasil survei saya, orang menikah karena status. Diomongin orang lain misalnya. Sehingga menikah tanpa paham apa landasan dasar untuk menikah. Sehingga saat punya anak, sudah keluarga, dia juga bingung harus ngapain. Sehingga bingung bagaimana memperlakukan anaknya. Mendidik anaknya, mendidik pasangannya. Oke. Diawali dengan kesadaran memilih pasangan. Memahami arti kehidupan ini bisa menjadi hal untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Benar, dengan ikut aktif dalam kegiatan positif, tidak ada kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang melakukan atau memakai narkoba. Tidak selalu untuk aktif di Karang Taruna ya, ataupun sekedar kerja bakti, tanda kutip ya, sekedar. Poinnya adalah kegiatan positif dalam arti positif ini produktif, ada manfaat untuk Anda, keluarga, dan orang sekitar. Silakan dicari. Oke. Akan menjadi lebih pas, lebih oke apabila kegiatan Anda disesuaikan dengan kecerdasan majemuk Anda. Mungkin Anda sudah saya informasikan di presentasi sebelumnya bahwa saya percaya bahwa orang punya way of life atau dominasi kecerdasannya sendiri, sehingga saat belajar satu hal menjadi percepatan lebih baik, hal lain belum tentu atau bisa menjadi lebih lambat. Nah, ini dicari. Oke, kecerdasan Anda di bidang dominannya apa? Misal kalau saya tinggi di bidang linguistik, intrapersonal, dan kinestetik. Hal ini menjadikan saya seorang dosen karena punya linguistik misal. Saya seorang konsultan karena saya punya intrapersonal. Saya menjadi guru yoga karena saya punya kecerdasan kinestetik. Misalnya demikian, saya mengoptimalkan apa yang dominan di saya, kecerdasan. Nah, itu dia presentasi dari saya, Romi Muhammad Ramdhani. Terima kasih, boleh like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.